Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang moderasi beragama, konsep, prinsip, indikator, dan posisinya di antara radikalisme dan liberalisme. Kita ketahui bahwa moderasi beragama dan moderasi agama itu berbeda. Moderasi beragama itu adalah sudut pandang, cara bersikap kita sebagai insan yang beragama menjalankan ajaran agama kita. Apabila kita beragama Islam, tentu kita menjalankan agama kita sesuai dengan ajaran agama kita, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang menjadi problem sebenarnya adalah bagaimana cara pandang, sikap kita dalam menjalankan agama itu yang berlebih-lebihan dan bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama kita. Begitu juga dengan agama yang lain sebenarnya. Jadi konsep moderasi beragama ini tidak hanya ada di dalam agama Islam, tetapi dalam agama yang lain juga memiliki konsep moderasi beragama. Tentu bagaimana dengan pengertian moderasi agama? Ya, moderasi agama itu ya tidak ada sebenarnya. Bagaimana bisa kita memoderasikan agama? Agama itu sudah sempurna. Agama itu datang dari Tuhan. Bila kita melihat dalam perspektif Islam, Islam itu agama. Dari mana sumbernya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ajaran agama. Jadi tidak sesuai apabila ada yang mengatakan moderasi agama itu. Jadi konsep moderasi agama itu salah. Yang benar adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Bagaimana cara bersikap kita, sudut pandang berpikir kita dalam menjalankan ajaran agama. Tentunya dalam Islam, konsep moderasi ini sering dipadankan dengan istilah Islam wasatiyah. Konsep Islam wasatiyah secara umum juga dijadikan dasar dalam memahami prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif Islam. Indikator moderasi beragama dalam hal pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari arah rencana strategi tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu rencana strategi Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian dimandatkan dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana strategis 2015 sampai dengan 2019 menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pengembangan paham yang toleran, yang moderat, cinta tanah air, dan bela negara. Kemudian kalau kita bahas kembali konsep moderasi beragama, kata moderasi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, moderation. Moderation yang artinya adalah sikap sedang, sikap yang tidak berlebih-lebihan, sikap yang tidak memihak. Kemudian kalau kita lihat pengertian dari
moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya moderasi itu diambil dari kata moderat, yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangan cukup dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain, yaitu musyawarah, bijaksana, adil. Bila kita mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Oman Fatur Rahman terkait mengenai Islam wasatiyah, wasit. Bila kita melihat pertandingan sepak bola sebagai contoh, wasit itu tentu berada di tengah. Dia tidak memihak klub A dan dia tidak memihak klub B. Dia memihak berdasarkan keadilan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi posisi wasit ini sebagai leader, sebagai pemimpin, dan harus berada di tengah, memberikan bimbingan, memberikan arahan, sehingga memang berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya adalah bila kita membahas kembali konsep Islam wasatiyah memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip tawassut. Ya, berada di tengah, yang seperti kami sampaikan tadi. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak pro kanan, tidak pro kiri, tetapi memposisikan dirinya di tengah. Posisi di tengah itu apa? Bersikap adil, melakukan musyawarah, bijaksana. Prinsip selanjutnya adalah tasamuh, toleran. Toleran ini perlu juga kita pahami bahwa toleran itu sebenarnya pada aspek hubungan sosial saja, saling tolong-menolong, memberikan bantuan. Tetapi kalau toleransi dalam aspek akidah ya tidak bisa. Dalam aspek akidah, tauhid ya tidak bisa. Toleransi itu ya pada aspek hubungan sosial, hablum minan nas. Bagaimana kita sebagai umat Islam toleran terhadap saudara-saudari kita yang beragama lain, seperti yang beragama Kristen, Buddha, Hindu. Itu hubungan manusiawi. Selanjutnya apa? Tawazun, seimbang, proporsional. Ya, tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri, tidak terlalu ringan ke kanan, tidak terlalu ringan ke kiri. Ya, seimbang, proporsional. Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya, melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya, dan tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada B, tetapi memihak kepada keadilan. Selanjutnya apalagi prinsipnya? Iktidal, adil, seperti yang kami sampaikan, adil. Seperti wasit dalam pertandingan, ya seperti moderator yang adil dalam mengatur dinamika diskusi. Kemudian prinsip berikutnya adalah ikhtisar, ya sederhana. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan sikap wasatiyah sama dengan al-tawazun, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Ya, sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang, spiritualisme dan materialisme, individualisme dengan sosialisme, realistik, kemudian paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita melanjutkan kembali tentang moderasi beragama atau dalam Islam, konsep Islam wasatiyah
yaitu tadi prinsip-prinsip sudah kita sampaikan. Prinsip tawasud, mengambil jalan tengah, tawazun, berkeseimbangan, iktidal, ya adil, lurus dan tegas, tasamu, toleransi. Kemudian selanjutnya ada juga egaliter, musawah, syura, musyawarah. Selanjutnya itu prinsip-prinsip Islam wasatiyah. Bagaimana dengan indikator moderasi beragama? Ya, indikator itu kan maknanya tanda-tanda. Tentu indikator moderasi beragama sesuai dengan buku yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, cinta tanah air, bela negara. Ini sangat penting. Bangsa yang besar tentu membela bangsanya. Bangsa yang besar tentu mencintai bangsanya. Dan ini harus kita lakukan. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu memperjuangkan bangsa ini. Apa alasannya? Alasannya adalah karena cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan. Selanjutnya apalagi yang menjadi indikator moderasi beragama? Toleransi, seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, anti kekerasan. Setiap agama pasti menolak yang namanya kekerasan. Tidak ada kekerasan dalam ajaran agama. Dalam ajaran agama adalah ketegasan, bukan kekerasan. Selanjutnya keempat adalah ramah terhadap budaya lokal. Ya, kita menyadari, ya, kita mengetahui dari Sabang sampai Merauke kita melihat banyak suku, banyak bahasa, kemudian tradisi-tradisi budaya lokal banyak di Indonesia. Dan terkadang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Bagaimana sikap kita? Ya, sesuai dengan indikator moderasi beragama. Kita ramah terhadap budaya lokal tersebut. Tidak langsung menjustis. Tidak langsung melakukan tekanan. Jangan. Dakwah. Kita harus kembali mengetahui konsep dari dakwah. Dakwah, mengajak, mengundang, mendoakan. Jadi konsep ramah terhadap budaya lokal ini harus kita lakukan. Jangan merasa yang paling benar, padahal memang belum tentu benar. Jadi harus selalu kita berupaya belajar, karena memang manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Terima kasih sebagai bentuk sebenarnya refleksi dalam kajian moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.